Jemaat Tuhan yang dikasihi, ibadah Jumat Agung tanggal 18 April tahun 2025 dengan tema penderitaan dan kematian yang memulihkan. Yang memimpin ibadah pagi hari ini Bapak Pendeta Marsal Deva SSI. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Kita mengenang kembali penderitaan kematian Yesus Tuhan. Penderitaan yang dalami dalam kesendirian benar-benar menyakitkan. Namun di kayu salib Yesus rela menanggung penderitaannya dalam kesendirian, bahkan hingga puncaknya, agar kita tidak perlu mengalaminya sendirian. Marilah kita datang di bawah salibnya. Di puncak tertinggi di bukit Golgota, Yesus disalibkan. Lambang kekuasaan raja dihinakan dengan mahkota duri. Darah menetes di antara duri yang tertancap di kepala. Tangan terpaku tak bergerak, kaki yang tertancap paku tak kuasa menahan tubuh. Sang anak manusia tak kuasa menahan derita. Dalam perih terdengar seruan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Seruan tentang mereka yang telah menyalibkannya, seruan untuk semua orang yang berdosa. Ia pun mendapatkan olok dari seorang yang disalibkan bersamanya, tetapi seorang yang lain mengakui kesalahannya. Sementara Yesus tak pantas itu. Dalam pedih terpatah-patah Yesus berujar, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Dari salib yang menjulang, Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasihi. Ia berujar, "Ibu, inilah anakmu." Lalu ia berkata kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sementara mentari terus menyengat, menelisik di antara pedih luka dalam, ia menengadah, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sang anak manusia merasakan kesendirian yang menyiksa. Apakah Allah meninggalkannya? "Aku haus," serunya. Tetapi yang didapatkan bukanlah air pelepas dahaga, tetapi anggur asam penambah siksa. Ia yang tergantung pada salib yang menjulang telah mencapai tujuan kehidupannya di dunia. Sudah genap. Ya, ia telah menggenapi nubuatan atas dirinya. Ia telah selesai dengan tujuannya. Puncak tertinggi menjadi saksi. Semua mata tertuju kepadanya yang telah melewati Via Dolorosa dalam kemuliaan untuk dirinya, manusia, dan segenap ciptaan. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Seruan akhir di antara kekuatan yang tersisa. Nafas akhir terhembus. Kematian menjadi akhir sang anak manusia.
tubuh terkulai dan terus tergantung. Langit menjadi gelap, gempa mengguncang dari tempat di mana manusia dibatasi untuk bertemu Allah, tersingkap tabir. Manusia dan Allah dapat bersua tanpa dibatasi, tanpa membawa korban. Sang anak manusia telah menjadi korban yang sempurna. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dan marilah memuji namanya. Kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 dan 3 pada kaki salibmu. Saudara-saudara sekalian, kita memulai ibadat Jumat Agung pagi hari ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan karunia. Tuhan menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan menyertai. Semua kita silakan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam kita menghayati perayaan Jumat Agung pagi hari ini, kita bersama-sama dibimbing oleh firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-24. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, demikian bunyinya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pilul-pilulnya kamu telah sembuh.
kesendirian, Yesus mengalami penderitaan. Ia berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah seruan penuh kasih, tak membalas tetapi mengampuni, melakukan yang terbalik dari biasanya, membalas kejahatan dengan kebaikan, menyatukan dalam kebenaran Allah, dalam peri pedih. Apakah dendam derita sementara menumpuk dalam rasa hati? Apakah sementara memikirkan jalan untuk berlaku jahat dan membiarkan kasih memudar? Apakah buang muka, dendam, bahkan umpatan kebencian masih terus merebak dalam diri? Mari dengan kerendahan hati kita datang di bawah kasih sayang Tuhan dan mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Hati dan hidup kami Tuhan tunduk di bawah kaki sayang. Kami melihat penderitaan yang Tuhan alami hanya untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Tuhan menjadi penebus atas segala dosa dan kesalahan yang kami buat. Dosa dan kesalahan yang mungkin masih akrab kami lakukan, baik sebagai orang tua, sebagai anak-anak, dan juga sebagai sesama yang ada di sekitar kami. Pagi hari ini Tuhan kami menyapa, kami membawa kehidupan kami, seraya memohon kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika ternyata setiap kesalahan dosa yang kami lakukan begitu menyakitkan Tuhan. Ampuni dan selamatkan kami. Biarlah kami juga boleh belajar bahwa sepanjang kehidupan ini masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Tugas dan tanggung jawab kami adalah memuliakan Tuhan, bukan justru merusak karya kasih-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Ampuni kami, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Biarlah anugerah Tuhan memberi kami kesempatan untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan pujian itu sebagai tanda bahwa kita juga adalah orang-orang berdosa dan berharap bahwa Tuhan mengingat kita di dalam kerajaan-Nya. Penderitaan dan kematian Yesus ini membawa pemulihan. Oleh sebab itu dengarkanlah berita anugerah Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah Allah bagi kita.
Hiduplah di dalam percaya dan lakukanlah segala kehendaknya. Tunjukkanlah kepada dunia bahwa kita sudah menerima kasih karunia Allah di dalam putranya Yesus Kristus dan siap hidup di dalamnya. Dosaku yang kecil.
Terima kasih paduan suara Arif. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan puji-pujian kita di hadapan Tuhan seluruh Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Bapak Mama dipersilakan berdiri. Mazmur 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku untuk memimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Janganlah jauh daripadaku. Bila
Terima kasih kepada perempuan ini yang memberikan kesempatan usianya. Bapak Mama sedang persiapkan diri untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Seorang anak tua akan menemani kita di dalam doa dan pembacaan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca merenungkan segala firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan yang kami sembah di dalam kehidupan kami Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan kami anak-anak-Mu hendak membaca serta merenungkan firman. Berkati dan kuasa setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Terlebih khusus hamba Bapak Yesus. Agar apa yang disampaikan bagi kami jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, lalu menjadi satu kekuatan dalam perjalanan hidup kami. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua mari kita siap untuk bersama pagi hari ini bersama Firman Tuhan Markus pasal 15 ayat 20b ayat yang ke-41. Sebelum kita membacanya, saya berdoa mohon kita semua berdoa. Dengan tema Yesus disalibkan. Maaf dengan berikut Yesus disalibkan. Ayat 20b. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur-campur kepadanya, tetapi ia menolak. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kiri. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang berdosa. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil mengelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga 6 kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Berikut yang kedua, Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu menunjukkannya pada sebatang gunung dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah-belah dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah dia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, muda dan Yosef, serta Salome. Mereka semua telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikianlah pembacaan Injil. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan yang mencari Dia dengan segenap hati. Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan persembahan vokal grup Bawang Bapa. Vokal grup UPP Bawang Bapa dipersilakan.
Terima kasih Bapak-Bapak, Shalom. Shalom. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama menyambut minggu hari Jumat Agung, dan hari ini kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema
penderitaan dan kematian yang memulihkan. Izinkan saya melihat teks ini dalam tata cara tafsir narasi, di mana kita melihat berbagai potensi-potensi yang bisa kita renungkan bersama-sama dari sisi naratif, dari sisi susunan ceritanya, dan dari sisi bagaimana orang-orang, aktor-aktor, dan juga kejadian-kejadian ini disusun. Kalau kita membaca bagian firman ini, mungkin kita punya kesimpulan bahwa ketika kita membaca ayat yang ke-20b dan juga 21, maka kita akan tahu bahwa ada seorang penolong yang diberikan kepada Tuhan Yesus dalam prosesi perjalanan salib itu. Namanya siapa Bapak Ibu? Simon orang Kirene. Kalau kemudian sampai dengan saat ini kita berpikir bahwa kehadiran Simon orang Kirene itu justru datang untuk membantu Tuhan Yesus, maka kita keliru. Sebab kemudian ketika tentara-tentara Romawi itu datang menghadirkan seorang Simon di tengah-tengah penderitaan Yesus, justru hanya untuk menjaga penderitaan yang dialami Yesus Kristus itu mempunyai jangka waktu yang lebih panjang, supaya penderitaan jangan sampai kemudian ketika berjalan dari kota Yerusalem kepada Bukit Golgota, Bukit Tengkorak itu dengan jarak 600 meter, 6 kali dari tempat ini ke rumah pastori, bolak-balik selama 6 kali, supaya keadaan Yesus jangan sampai kemudian mati di tengah jalan. Karena itu mereka beri bantuan. Bahkan ketika mencambuk pun mereka punya tata cara tersendiri. Cambukan di bahu dan punggung harus tidak lebih dari 40 kali. Karena lebih dari 40 kali itu akan sangat membuat seseorang kritis. Sehingga cambukan di punggung dan bahu Yesus itu dalam beberapa buku dibilang bahwa dia hanya berjumlah sekitar 35 sampai dengan 39. Total keseluruhan luka ada 121 Bapak Mama, dan dengan pendarahan yang luar biasa. Besok-besok kita berharap Bapak Mama bahwa Pak Thomas bisa membuat satu seminar, undang dokter-dokter, undang nakes untuk membicarakan perspektif medis dari penderitaan yang Yesus lakukan. Mungkin tahun depan di Minggu Sengsara kita buat seminar ini, kita mulai melihat dari sisi bagaimana penderitaan-penderitaan itu dialami dengan hebatnya oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada beberapa fakta yang kemudian dituliskan dalam bagian bacaan firman kita pagi hari ini. Yang pertama, tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau kemudian kita berpikir bahwa Simon orang Kirene itu datang untuk membantu, justru menurut orang-orang Romawi itu hanya untuk memperpanjang masa sakitnya Yesus ketika ia ada dalam berbagai penderitaan. Hal yang kedua, Bapak Mama, kita juga melihat ada fakta menarik di sana, bahwa ada orang-orang yang kemudian membagi-bagikan pakaian. Bapak Mama pernah merasa atau mungkin ada anak yang kakinya luka, lalu kemudian pada saat bangun pagi luka itu sudah melekat di spray atau di kain. Jadi darah itu kemudian mengering dengan teriknya matahari, sehingga ketika membuka jubah itu sebenarnya menarik kembali luka-luka yang sudah menempel di baju. Sehingga luka-luka dengan mata yang baru itu terbuka kembali. Jadi Bapak Mama, mungkin kita berpikir bahwa ini hanya sesederhana itu ketika buka jubahnya, membuang undi padanya. Bukan hanya sebuah pengolokan, sebuah penghinaan, tetapi juga menambah penderitaan dari yang Yesus alami. Hal yang berikut Bapak Mama, fakta yang berikut kita juga mendapatkan bahwa ada orang-orang banyak yang lewat. Pas ayat 29 dan seterusnya, dia bilang bahwa ada orang-orang yang lewat sambil mencibir. Bilang ini yang dia bilang bahwa dia akan merobohkan bait suci dan membangunnya dalam 3 hari. Bahkan saya membayangkan Bapak Mama bahwa pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pasti hadir dalam satu ruangan dan bilang ternyata akhirnya kita berhasil membuat Yesus Kristus yang merongrong kekuasaan mereka, merongrong simpati mereka yang selama ini hanya mereka saja dapatkan, tetapi ternyata ketika Tuhan membuat mujizat menyembuhkan orang pada hari Sabat, itu benar-benar mengkhawatirkan mereka yang punya kuasa tertentu pada saat itu. Yang berikut Bapak Mama, fakta yang berikut di dalam bagian kedua ketika Yesus mati itu, kita melihat bahwa pada akhirnya Yesus bersuara. Ada 7 perkataan Yesus di kayu salib,
Dan yang kita baca ini ketika Yesus bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Orang-orang di luar Kristen akan bertanya, dong bilang Tuhan itu satu. Kenapa kok Tuhan Yesus berteriak dan bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Mama, ini mau menunjukkan kodrat Tuhan bahwa penderitaan yang dia alami itu bukan penderitaan sebagai Tuhan sepenuhnya, tetapi ia benar-benar merasa sakit, benar-benar merasa kesengsaraan, benar-benar merasa kepedihan, benar-benar merasa bahwa ada sesuatu yang hilang di dalam hatinya. Ada rasa kesendirian. Kitab Akta Perjamuan Kudus bilang, Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya sekali-kali kita tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Bapak Mama, saudara-saudara, fakta yang terakhir dalam bagian bacaan ini ayat 40 dan seterusnya, kita melihat ada orang-orang tertentu yang hadir di sana. Tetapi Alkitab Markus ini menjadi rujukan penulisan Injil lain. Matius, Lukas, Yohanes, mereka merujuk pada Markus sebagai berita utama yang kemudian mereka sesuaikan dengan pengalaman iman mereka berjalan dengan Tuhan. Dan dari 4 Injil ini menuliskan bahwa ada perempuan-perempuan yang hadir bersama-sama dengan Yesus dalam perjalanan Via Dolorosa itu. Ini sesuatu yang menarik, Bapak Mama, dia menabrak tradisi. Bahwa kalau tradisi Yahudi, perempuan seringkali dia tidak diperhitungkan dalam berbagai hal. Tetapi justru perempuan-perempuan ini, Maria Magdalena, Maria Ibu Yohanes dan sebagainya, mereka mengiringi perjalanan Via Dolorosa Tuhan Yesus. Bapak Mama, itu catatan-catatan fakta yang kemudian bagi saya kita perlu tahu bersama-sama. Kita samakan kita pandangan terhadap bagian cerita ini. Karena itu kita dari bagian bacaan firman ini ada beberapa hal yang kita mau baca. Hal yang pertama, ketika ada orang-orang asing yang datang, Simon orang Kirene, para perempuan-perempuan yang datang hadir. Pertanyaannya Bapak Mama, di mana para murid-murid Tuhan? Dia mau bilang begini, dalam Jumat Agung ini harusnya hati kita dipulihkan. Kalau kemudian kita datang dengan saat ini dan memikirkan bahwa, saat beta susah, beta pun saudara-saudara kandung, ada yang kasih ulurkan tangan untuk beta. Waktu beta sakit, tidak ada orang-orang terdekat yang selama ini duduk bercerita sampai tengah malam dampingi kami. Tetapi orang lain yang kita tidak perhitungkan, justru mereka yang hadir bersama-sama dengan kita. Ini bagian yang pertama dia mau bilang begini. Kalau kemudian kita tidak dipulihkan dari rasa sakit hati, maka belajar dari penderitaan Kristus. Dalam prosesi penderitaan Kristus, justru yang hadir itu adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan sama sekali. Kita mungkin belajar bersama Bapak Mama bahwa kita pun kasih tidak selamanya harus kembali dengan kasih. Kita kasih 100% tidak selamanya dikembali 100%. Tetapi mungkin di lain waktu, orang lain dengan waktu dan maksud dari Tuhan datang bersama-sama dengan kita berbagi kasih. Itu catatan yang pertama, Bapak Ibu. Catatan yang kedua dalam bagian bacaan firman ini, kita mau belajar bersama-sama bahwa ketika prosesi penyaliban salib itu terjadi dengan perjalanan yang cukup jauh, Bapak Mama, kalau dalam fakta yang terjadi di lapangan, kalau kita menghitung mulai dari malam ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani sampai dengan ketika dia naik di atas salib itu, sampai jam 3 ketika ia menyaringkan suaranya berbicara kepada Allah, maka kemudian kita menghitung di sana ada 26 jam yang Yesus habiskan mulai dari penderitaan di Taman Getsemani. Itu semua jalan kaki, Bapak Mama, sekitar 4 km, bolak-balik kiri kanan, dari Pilatus kembali di Mahkamah Agama dan kembali lagi ke Pilatus dan seterusnya. Ada perjalanan yang cukup jauh, memakan waktu 26 jam tidak tidur dan tidak beristirahat sama sekali. Bapak Mama, ini jadi pertanyaan buat kita. Seberapa besar pengorbanan yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan? Seberapa besar kita punya keinginan dan niat hati kita untuk menolong menjadi seseorang yang hadir bersama-sama dengan Tuhan. Jangan sampai hanya minta jadi panitia Paskah, timpel Paskah, kita tolak setengah mati. Saya membayangkan bahwa orang-orang yang merasa demikian pasti dia menjadi orang yang sama seperti Simon. Ketika pikul itu salib baru menyesal dalam hati.
coba beta sudah terima ini tugas, pasti beta sudah menderita juga. Tetapi namanya tercatat sebagai bagian dari orang-orang yang hadir saat itu. Simon merasa bahwa dia datang sebagai penolong, walaupun di mata orang-orang Romawi itu sengaja dibiarkan supaya penderitaan Yesus semakin panjang, supaya kemudian Yesus nanti mati saja di sana, jangan mati di tengah jalan. Hal yang ketiga, Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini kita mau belajar bersama-sama bahwa ketika orang lain mengolok-olok Yesus, orang yang lewat, jadi saya membayangkan bahwa ramai sekali saat itu karena akan ada perayaan Roti Tak Beragi, maka kemudian akan banyak orang yang datang ke Yerusalem sebagai kota Tuhan. Mereka akan berdoa, membawa persembahan korban sembelihan, sehingga penderitaan Yesus menjadi tontonan. Tetapi hal yang penting kita belajar dari sana, kita menjadi orang-orang yang sudah tidak lagi peka terhadap penderitaan yang ada di depan mata kita. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, ada video yang pernah viral di daerah Flores. Ada seorang pemuda yang mencuri, masuk berencana mencuri. Nah, ada berbagai cerita, ada yang bilang mau ambil alat charger, ada juga yang bilang mau ambil sendal di rumah kepala desa. Kebetulan kepala desanya tidak ada, dan kemudian warga tangkap dia. Bahkan di video itu menampilkan beberapa orang yang berkelengkapan rohani. Mereka mengarak-arak si pemuda ini dengan telanjang bulat, berkeliling di setiap kota yang ada di tempat itu. Dari Komisi Perlindungan Anak, karena dia masih ada di bawah usia remaja, kita punya usia pernikahan itu 18 tahun ke atas, bukan 17, 18 tahun ke atas, sehingga dari lembaga perlindungan anak, dari perlindungan berbagai LSM datang untuk memberikan suara bahwa anak ini harus mendapatkan perlakuan yang adil. Dan orang-orang yang arak-arak ini bahkan yang Kamtipmas ya, yang pengaman di desa itu juga turut di Linmas. Linmas pun ada di dalam yang sebenarnya harus menjaga mana. Bapak ini potret mau bilang bahwa kita susah lagi peka terhadap hadirnya seseorang dalam kita punya hidup. Kira-kira ketika saya melakukan sesuatu seperti ini kepadanya, apakah kemudian saya juga mau diperlakukan demikian ketika saya berbuat sebuah kesalahan? Atau jangan sampai kemudian karena dia anak kecil, maka kita biarkan saja dia menderita, atau dibiarkan saja dia dipermalukan. Tontonan-tontonan orang yang melihat dan menyindir Yesus itu sama halnya dengan kita yang membiarkan orang lain menderita tanpa kita berbuat sesuatu yang sesungguhnya harus kita lakukan. Hal yang berikut, Bapak, ketika Tuhan Yesus bilang Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ini jadi pembelajaran penting bagi kita. Sesulit apapun, seberat apapun, jangan bilang pada diri sendiri bahwa kita musuh sendiri. Sudah ada lagi yang bisa bantu. Tuhan Yesus merasa demikian. Tuhan Yesus juga tahu bahwa apa yang akan kita rasakan, sehingga dia berteriak pada Allah, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Supaya setiap kita ketika ada di dalam posisi yang sama, dalam kodrat kita sebagai manusia yang terbatas, kita tidak merasa bahwa Allah meninggalkan kita. Itulah kemudian kenapa tema kita, penderitaan dan kematian Kristus memulihkan, supaya kita belajar dari sana. Dan ketika kita berjumpa dengan penderitaan, maka kemudian kita juga dapat melaluinya dengan baik. Dan fakta yang terakhir yang paling menarik dari semua ini, Bapak, kalau orang Romawi berpikir bahwa penderitaan yang diberikan kepada Tuhan Yesus wajib membuat Tuhan Yesus mati. Tetapi dengan ketika Yesus bilang, ya Tuhan, ke dalam tangan ku serahkan nyawaku. Menurut Bapak Mama, siapa yang menentukan kematian Yesus? Yesus sendiri kan? Artinya bahwa dari sejak penyaliban itu, bahkan tanpa Yesus bangkit juga, dari penyaliban itu, Yesus mau bilang bahwa baik hidup maupun mati itu ada dalam otoritas Tuhan. Penderitaan apapun yang kita alami tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu yang kita biasa menyanyi dalam lagu. Penderitaan dan kesakitan yang kita alami tidak akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Sebab kematian, kehidupan kita diatur oleh Tuhan. Salib Kristus ketika dia bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu. Yesus mau bilang bahwa engkau yang membuatku menderita, dosa-dosa kita tidak akan membuat kita terpisah dari Tuhan.
karena Tuhan mengatur dan menata segala sesuatu. Selamat berefleksi, selamat pulang dengan pemulihan dan bercermin dari penderitaan Kristus. Mari beri hati kita untuk benar-benar diubahkan dalam momentum perayaan Paskah dan juga penghayatan Jumat Agung hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian solo dari Ibu Desi Oto. Nyawa kau
berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Terima kasih Bu Desi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan menyerahkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Saya jemput Bapak Mama, saudara-saudara sekalian untuk berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita menyerahkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Mari kita nyatakan syukur dengan memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya. Hiduplah di dalam kasih sebagai Kristus juga telah mengasihi kami dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat 2 dan 20. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, atas pernyataan, atas kebaikan Tuhan. Engkau menyerahkan diri, Engkau menyerahkan hidupmu untuk menebus segala kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, Engkau akan memberikan berkat dalam setiap kehidupan kami, yang dimana memenuhi dalam setiap hari-hari hidup kami. Saat itu juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami kepada-Mu. Tapi kami memohon kepada Tuhan, biarlah Engkau tidak menilai dari keseberapa banyak yang kami berikan, tapi biarlah Tuhan menilai dari hati dan pribadi kami memberikan kepada Tuhan. Biarlah dengan persembahan hidup, biarlah dengan persembahan dalam setiap kehidupan kami beri dengan hati dan pribadi kami seperti dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Bapa yang baik, hanya di doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil kami persembahan dijalankan, kita pujian dari KPU 129 bagi yang pertama. Surat kalian terus
Mama, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Jikalau hari ini kami mengambil bagian di dalam penghayatan Jumat Agung yang membawa kami berada di bawah kaki salib Tuhan, seraya memperingati kami hidup kami. Kami merenungkan betapa sakit dan pedih yang Tuhan Yesus alami hanya untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Tetapi dengan demikian juga seringkali kami berlaku sebagai orang-orang yang justru menambah penderitaan Kristus dengan ketidaktaatan kami, dengan berbagai hal yang kami lakukan dalam setiap kesalahan dan dosa kami. Bapa, pada perayaan dan penghayatan Jumat Agung pagi hari ini, kami datang, kami bawa seluruh kehidupan pribadi atas kita. Bersama-sama dengan 186 anggota jemaat yang hadir pagi hari ini, kami bawa diri kami masing-masing di hadapan, seraya memohon kiranya dari berbagai pengalaman iman kami bersama-sama dengan Tuhan, dengan mata dan hati yang tertuju pada penderitaan Kristus, kami menjadi orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga menjadi pribadi-pribadi yang memulihkan orang lain, bahkan memulihkan keadaan di mana saja kami berada. Kami belajar dari penderitaan Kristus, bahwa di balik segala hal yang terjadi, Tuhan memegang kuasa, Tuhan yang memegang keputusan, Tuhan yang memegang otoritas dalam setiap kehidupan yang berlangsung di dalam dunia. Karena itu Bapa, izinkan kami menjadi utusan-utusan Tuhan yang lebih peka untuk melihat penderitaan di sekitar kami, menjadi utusan-utusan yang mengulurkan tangan untuk menolong mereka yang hidup dalam keterbatasan, dalam kesusahan mereka. Pagi hari ini bersama-sama dengan 186 anggota jemaat, kami berbicara dari hati kami kepada Tuhan, bahwa dalam kehidupan pribadi keluarga kami juga bergumul dengan berbagai hal yang sedang kami doakan, yang dengan tidak putus-putusnya kami mohonkan di dalam setiap doa kami kepada Tuhan. Itu adalah salib yang harus kami pikul. Itu adalah penderitaan dan pergumulan yang harus kami angkat. Tetapi jangan biarkan hati kami berpaling daripada Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang justru mengolok-olok apa yang terjadi dalam kehidupan kami sebagai wujud daripada kami mengimani Kristus. Karena itu Tuhan, izinkan kami pribadi lepas pribadi boleh benar-benar mengingat dan mengimani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam berbagai situasi yang kami alami bersama-sama. Sebagai orang tua, kami ingin berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang saat ini ada dalam masa pertumbuhan, mereka yang saat ini juga sudah bekerja sebagai pemuda dan pemudi, mereka yang saat ini sedang bersekolah. Tuhan kiranya ada bersama-sama, hadir dengan mereka senantiasa. Mungkin kami terkadang sebagai orang tua disibukkan dengan tugas dan pekerjaan kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan memberi kami hikmat juga untuk mengatur waktu hadir bersama-sama dengan mereka, supaya ketika mereka berjumpa dengan pergumulan, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Sebagai anak-anak kami ingin berdoa bagi orang tua kami, mereka yang saat ini masih ada bersama-sama dengan kami, mereka yang saat ini hadir sekalipun lanjut usia dan kelemahan keterbatasan tubuh menjadi bagian daripada mereka. Mereka yang hadir ketika berbagai pergumulan datang menghantam mereka dalam segala tugas pekerjaan mereka. Tuhan, sebagai anak-anak kami berdoa untuk mereka. Kiranya Tuhan terus menjaga, melindungi mereka. Izinkan kami menjadi anak-anak yang punya waktu dan kesempatan untuk berbagi kasih, membalas segala kebaikan yang kami terima dari orang tua kami masing-masing. Segala aktivitas kami, tim PEL Pasca yang bekerja, Tuhan kiranya terus bekerja bersama-sama dengan mereka. Segala keterbatasan dana, keterbatasan tenaga yang ada pada mereka, Tuhan cukupkan. Sehingga perayaan penghayatan Minggu Sengsara dan perayaan Pasca di tahun 2025 ini membawa damai sejahtera bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk pada malam nanti kami akan merayakan sakramen perjamuan kudus.
Biarkan kami hadir bersama-sama dengan setiap umat Tuhan yang boleh mempersiapkan diri. Bahkan setiap kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, untuk boleh menjadi alat untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Seluruh pekerjaan, tugas, tanggung jawab kami serahkan ke dalam tangan Tuhan di hari ini. Dan biarlah Bapa, setiap kami yang boleh melayani, melakukan pelayanan kami dalam liturgi, kedua orang poster, bahkan juga setiap vokal grup paduan suara yang mempersembahkan pujian, organis, komando, song leader, kami semua boleh diberkati oleh Tuhan dan pelayanan kami boleh memberkati umat Tuhan. Ini doa permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita ada di dalam akta pengutusan akan kita baca secara berbahasa. Jemaat Tuhan yang terkasih, penderitaan masih menjadi bagian dari kehidupan kita. Tetapi penderitaan bukanlah tujuan akhir. Kita dipanggil untuk hidup dalam pemulihan yang telah dikerjakan Kristus. Hidup dalam pemulihan berarti tidak terjebak dalam keputusasaan, tetapi terus bergerak maju dengan iman bahwa Kristus telah menanggung penderitaan kita dan memberikan kehidupan yang baru. Mengakhiri pada kita dalam pagi hari ini, kita akan pujikan MKB 84. Baik pertama kita nyanyikan dalam keadaan duduk, baik ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Tusuk dari sesat, tersiksa dan perih, supaya hilangkan dosamu yang keji. Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ulanglah dalam pergumulan hidupmu masing-masing. Bergumulah bersama-sama dengan Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada 186 anggota jemaat yang hadir saat ini dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali saat ini baru kita lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Izin sampaikan salam buat yang tidak beribadah pagi hari ini. Hari kita menghayati dalam bahasa sederhana kita hadir dalam penguburan dan kematian Yesus Kristus. Salam buat yang di rumah yang kalau ada kematian dan penguburan sampai Keka, Rote Timur, Pulau Usu sampai di sana karena alasan perasaan yang keluarga.
Tapi Tuhan Yesus kematian ketong son perasaan. Sampaikan salam, ingat salam baik-baik, pakai nada yang baik sebagai orang-orang yang dipulihkan dalam penderitaan. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak dan pemuda, saya tadi malam sudah gembala, saya minta tolong kita akan berjumpa di sini jam 11 sekaligus teman-teman pemuda akan geladi prosesi jalan salib. Kita punya prosesi jalan salib esok itu akan dilaksanakan jam 5, kita akan berkumpul semua. Saya mohon untuk tidak lagi ada yang menunggu di rayon. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita prosesi artinya kita mau ikut ibadah dari sejak awal, maka kita hadir di sana. Kita jangan sampai di Golgota dulu baru kita tunggu memang di sana. Kecuali ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin agak bermasalah dengan kesehatan, tidak bisa jalan kaki sambil menghirup asap atau apapun ya, silakan langsung di Golgota. Tetapi kalaupun masih bisa pakai masker, pasti bisa jalan sama-sama. Saya bilang sesuatu yang penting selalu ada jalan, sesuatu yang tidak penting selalu ada alasan. Jadi silakan memilih Bapak Mama, jalan dengan Tuhan kok, jalan dengan kenyamanan dan hati dan tunggu di sana di Golgota. Terkhususnya untuk hari Minggu, kita pun konsumsi yang harusnya kita siap di rayon-rayon kita akan bawa di dalam ibadah Paskah jemaat. Jadi hari Minggu itu kita akan ibadah jam 6 sehingga semua konsumsi yang kita siapkan kita bawa sama-sama, kita nikmati sebagai perayaan kebahagiaan bersama-sama. Saya kira itu saja Bapak Ibu, saya jemput kita berdiri, kita bersama-sama bersalaman dan kita pujikan pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ibadah kita selesai, 1, 2, 3.